Salah satu contoh teknologi sel punca yang digunakan dalam pembuatan cultivated meat atau daging hasil budidaya. Selain itu, kemajuan dalam bioteknologi juga memungkinkan pengembangan organ buatan dan obat-obatan berbasis kecerdasan buatan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan genetik. Di bidang transportasi, inovasi seperti mobil, listrik, dan kendaraan otonom telah merevolusi cara manusia berpergian. Both Donald Trump and Kamala Harris campaigned in Michigan on Friday. It was here that over 100,000 Democratic Party voters registered their opposition. I don't know if I can answer. Assalamualaikum kawan-kawan, kembali lagi di Siasa Studio, tempat di mana kita harus berisik mengenai segala sesuatu apapun yang terjadi di dunia ini. Dan kali ini kita akan membahas mengenai perubahan teknologi yang berdampak bagi kehidupan manusia. Yuk kita bahas, jangan lupa kawan-kawan support terus dengan menonton video-video dari Siasa Studio. Apa yang terjadi di sana berdampak di sini. Salam kebangkitan Islam. Sudah lama kita tidak berjumpa, kali ini kita akan bahas teknologi, oke? Bumi telah berusia sekitar 4,5 miliar tahun. Dan dalam rentang waktu yang sangat panjang itu, kehidupan di planet ini telah mengalami berbagai perubahan drastis. Peradaban manusia telah berkembang secara spektakuler dibandingkan dengan masa-masa awal sejarahnya. Ya, dari awal kehidupan berburu dan meramu, manusia kini hidup dalam dunia yang serba modern dengan kota-kota megah, sistem transportasi canggih, dan konektivitas global yang menghubungkan berbagai belahan dunia dalam hitungan detik. Ilmu pengetahuan telah memungkinkan kita untuk memahami alam semesta lebih dalam. Sementara inovasi di berbagai bidang telah mengubah cara kita bekerja, berkomunikasi, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Kemajuan luar biasa ini didorong oleh perkembangan teknologi yang sangat pesat dan terus meningkatkan kemampuan manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Dari revolusi industri hingga era digital, teknologi telah membawa perubahan signifikan dalam produksi, dalam kesehatan, dalam pendidikan, hingga hiburan yang biasa kita tonton maupun kita gunakan. Kecerdasan buatan, robotika, dan energi terbarukan kini menjadi pilar utama dalam menciptakan masa depan yang lebih efisien dan berkelanjutan. Tentu dengan inovasi yang terus berkembang, peradaban manusia semakin melangkah menuju era yang lebih maju dan penuh serba kemungkinan. Salah satu contoh teknologi sel punca yang digunakan dalam pembuatan cultivated meat atau daging hasil budidaya. Dalam proses ini, sel-sel punca diambil dari hewan hidup tanpa harus menyembelihnya, kemudian dikembangkan dalam lingkungan laboratorium menggunakan bioreaktor. Tentu sel-sel ini diberi nutrisi yang menyerupai kondisi dalam tubuh hewan, sehingga dapat tumbuh dan berkembang menjadi jaringan otot yang membentuk daging betulan. Luar biasa kawan-kawan. Lalu daging hasil rekayasa ini tidak hanya mengurangi dampak lingkungan seperti emisi gas, rumah kaca, dan penggunaan lahan yang berlebihan. Tetapi juga apa? Dapat dikontrol dari segi kualitas, kebersihan, dan kandungan nutrisinya. Menjadikannya apa? Alternatif yang menjadikan untuk masa depan industri pangan. Lalu ada contoh lain dari perkembangan teknologi canggih dalam bidang biologi, yaitu rekayasa genetika dan terapi gen. Teknologi DNA misalnya, memungkinkan para ilmuwan untuk mengedit DNA dengan presisi tinggi, membuka peluang besar dalam pengobatan penyakit genetik yang sebelumnya dianggap tidak dapat disembuhkan. Selain itu, kemajuan dalam bioteknologi juga memungkinkan pengembangan organ buatan dan obat-obatan berbasis kecerdasan buatan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan genetik, ya, kebutuhan genetik individu. Sehingga apa? Sehingga pengobatan menjadi lebih efektif dan personal. Di bidang transportasi, inovasi seperti mobil, listrik, dan kendaraan otonom telah merevolusi cara manusia berpergian. Contoh Tesla
dan berbagai perusahaan lain terus mengembangkan kendaraan listrik yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Sementara teknologi self-driving menggunakan kecerdasan buatan untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan berkendara. Ya, tentu selain itu, proyek Hyperloop dan pengembangan pesawat supersonik baru berpotensi memangkas waktu perjalanan secara drastis, kawan-kawan. Membawa kita ke era transportasi yang lebih cepat dan efisien. Sementara itu, dalam industri teknologi, otomasi, dan robotika telah mengubah cara produksi barang dan jasa. Tentu pabrik-pabrik modern kini menggunakan robot pintar yang dapat bekerja dengan kecepatan dan akurasi yang tinggi, mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manusia dan meningkatkan efisiensi produksi. Selain itu, konsep industri 4.0 yang mengintegrasikan Internet of Things memungkinkan mesin-mesin saling berkomunikasi dan mengoptimalkan proses manufaktur secara real time. Dengan perkembangan ini, industri menjadi lebih cerdas, fleksibel, dan mampu beradaptasi dengan perubahan pasar yang sangat dinamis. Tapi kenyataannya kawan-kawan, coba kita lihat. Perkembangan teknologi yang pesat saat ini memang telah memberikan manusia kemampuan yang lebih besar. Untuk apa? Untuk mengeksploitasi alam demi memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Ya, tentu seharusnya kemajuan teknologi tidak hanya menjadi alat untuk memenuhi keinginan manusia, tetapi juga menjadi solusi atas persoalan-persoalan peradaban yang muncul. Ya, namun kenyataannya peradaban manusia yang semakin modern tentu ini masih belum mampu mengatasi berbagai permasalahan fundamental yang dihadapinya. Meskipun peradaban semakin maju, kesejahteraan yang merata bagi seluruh manusia masih jauh dari kenyataan. Ketimpangan sangat luar biasa. Kemiskinan, ketimpangan sosial, dan konflik global masih menjadi tantangan besar yang belum terselesaikan. Bahkan dalam banyak kasus, kemajuan teknologi justru menciptakan masalah baru. Sumber daya alam dieksploitasi secara masif untuk mendukung industri, transportasi, hingga produksi pangan. Ya, yang seringkali tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya terhadap lingkungan. Contoh ya, hutan-hutan terus ditebang untuk membuka lahan pertanian dan permukiman. Lautan tercemar oleh limbah industri, perubahan iklim semakin terasa akibat emisi karbon yang tinggi dari aktivitas manusia. Bayangkan kawan-kawan, kehidupan hari ini yang penuh era modern. Tetapi kenyataannya, lalu kemajuan teknologi yang pesat bukan hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga pada tatanan sosial dan nilai-nilai kemanusiaan. Di tengah kemajuan peradaban modern ini juga, ironisnya terjadi degradasi nilai kemanusiaan, di mana manusia seringkali hanya dipandang sebagai apa? Alat produksi dalam sistem ekonomi global. Inilah yang dinamakan perbudakan gaya baru, muncul dalam berbagai bentuk. Banyak perusahaan lebih mementingkan profit daripada kesejahteraan pekerjanya, membuat manusia seolah hanya menjadi roda penggerak dalam mesin kapitalisme yang terus berputar. Akibatnya apa? Nilai-nilai kemanusiaan seperti empati, solidaritas, dan keseimbangan hidup semakin terpinggirkan dalam peradaban yang semakin terobsesi dengan efisiensi dan pertumbuhan ekonomi tanpa batas. Lalu kenapa? Why? Kegagalan peradaban modern dalam menyelesaikan permasalahan global berakar pada tidak adanya pemahaman yang benar tentang realitas manusia, alam, dan kehidupan. Tentu akidah Islam dalam perspektif ini mengajarkan bahwa manusia bukan sekedar makhluk material yang hanya mengejar kemajuan duniawi, tetapi juga memiliki tujuan hidup yang lebih tinggi, tentunya yaitu mengabdi kepada Allah dan menjalani kehidupan sesuai dengan hukumnya. Tapi kita lihat kenyataannya hari ini. Lalu Islam memandang alam sebagai amanah yang harus dijaga, bukan sekedar sumber daya untuk dieksploitasi tanpa batas. Ini mengerikan kawan-kawan. Namun, peradaban modern yang didominasi oleh ideologi sekuler justru menyingkirkan nilai-nilai ketuhanan dan menggantinya dengan prinsip-prinsip kapitalisme dan liberalisme yang berorientasi pada keuntungan semata. Profit oriented. Ketika peradaban dibangun tanpa landasan akidah yang benar, maka kebijakan dan teknologi yang diciptakan lebih cenderung menciptakan ketimpangan, eksploitasi, dan
kehancuran lingkungan. Lalu tentu Islam menawarkan solusi dengan menjadikan wahyu sebagai pedoman utama dalam membangun ilmu, pengetahuan, dan peradaban tentunya. Dalam Islam, ilmu tidak hanya bertujuan untuk kemajuan materi, tetapi juga harus selaras dengan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan antar manusia, alam semesta, dan kehidupan ini. Dengan kembali kepada akidah Islam sebagai dasar berpikir dan bertindak, manusia dapat menemukan solusi yang benar dan tepat dalam menghadapi tantangan zaman, serta tentunya membangun peradaban dan membawa rahmat bagi seluruh alam. Keren kan kawan-kawan? Tentulah mari kita diskusikan kali ini untuk kemajuan yang lebih beradab dalam tentunya perspektif akidah Islam. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apa yang terjadi di sana berdampak di sini. Salam kebangkitan Islam. Assalamualaikum.